Halo semuanya, kembali lagi bersama gue dan di pembahasan sejarah. Di video kali ini, gue hanya akan melanjutkan pembahasan perpustakaan Ohara dari dunia One Piece sebagai part yang kedua. Karena ternyata di akhir tahun 2022 kemarin, gue dikejutkan lagi dengan fakta dari perpustakaan Ohara. Dan ya, daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pada chapter 1066, kita diberitahu sejarah lebih tentang perpustakaan Ohara yang dihancurkan oleh pemerintah dunia melalui percakapan antara Dr. Vegapunk dan Monkey D. Dragon dan percakapan antara kloningan Dr. Vegapunk nomor 1 yaitu Shaka dengan anggota bajak laut topi jerami yaitu Nico Robin. Yap, di chapter ini diungkap bahwa sebagian besar buku-buku yang merupakan isi dari hasil penelitian perpustakaan Ohara itu sendiri ternyata berhasil diselamatkan oleh beberapa raksasa yang merupakan rekan dari Jaguar Disal sang penyelamat Nico Robin yang datang kembali ke Ohara setelah beberapa bulan perpustakaan Ohara dihancurkan oleh pemerintah dunia. Nah, buku-buku yang diselamatkan oleh para raksasa ini adalah buku-buku yang dibuang oleh pemerintah dunia begitu saja ke sebuah danau yang tidak jauh dari perpustakaan Ohara. Lalu setelah buku-buku itu berhasil diselamatkan dan dikeringkan, dengan bantuan Monkey D. Dragon dan para pasukan revolusioner juga, akhirnya buku-buku tersebut dapat dipindahkan ke suatu tempat tersembunyi yang terletak di Pulau Elbaf bersama Jaguar Disal yang ternyata berhasil selamat dari pemusnahan perpustakaan Ohara berkat Admiral Aokiji yang merupakan mantan sahabat dekat Jaguar Disal ketika ia masih menjabat sebagai wakil admiral angkatan laut di masa lalu. Nah, tahukah kalian kalau peristiwa penyelamatan buku-buku dari perpustakaan Ohara ini terinspirasi dari penyelamatan sebagian kecil manuskrip dari sekian banyaknya manuskrip yang hancur dan hilang pada peristiwa terbakarnya perpustakaan Bait al-Hikmah yang terletak di Baghdad, Irak pada era Islamic Golden Age yang dihancurkan oleh pasukan Turki Mongol dari Kekaisaran Mongol ketika mereka menyerbu ibu kota dari Kekhalifahan Abbasiyah tersebut. Yap, kalau perpustakaan Ohara dan hancurnya perpustakaan Ohara itu sendiri terinspirasi dari perpustakaan Alexandria yang hancur karena ulah Julius Caesar dan orang-orang Romawi kuno. Penyelamatan buku-buku yang ada di Ohara terinspirasi dari penyelamatan beberapa manuskrip yang berhasil dibawa kabur dari perpustakaan Bait al-Hikmah sebelum dihancurkan total oleh Kekaisaran Mongol. Karena memang kedua perpustakaan ini adalah kedua perpustakaan yang paling bersejarah dan paling menyimpan banyak ilmu pengetahuan misterius, yang sayangnya lebih dari 95% dari masing-masing kedua perpustakaan tersebut telah hancur bersama dengan nasib kedua perpustakaan itu sendiri di masa lalu. Dan ya, karena gue sudah menjelaskan referensi sejarah yang diambil oleh Oda dalam kasus ini, mari langsung aja kita bahas sejarah dari perpustakaan Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah atau yang dikenal sebagai House of Wisdom di dunia barat, perpustakaan ini didirikan pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid sebagai pemimpin dari Kekhalifahan Abbasiyah yang merupakan pusat pemerintahan dari era Islamic Golden Age yang berlangsung lebih dari 1000 tahun yang lalu. Awalnya tujuan didirikannya perpustakaan ini adalah tempat penyimpanan pribadi dari banyak penemuan peninggalan ilmu pengetahuan dari peradaban-peradaban kuno. Namun akhirnya pada era Khalifah Abu Abbas al-Ma'mun, perpustakaan ini dibuka untuk umum sekaligus menjadi tempat belajar dan berdiskusi bagi orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Nah, alasan perpustakaan Bait al-Hikmah didirikan karena memang para khalifah Islam terdahulu sangat menyukai ilmu-ilmu pengetahuan peninggalan peradaban kuno yang dapat mereka temukan di wilayah Timur Tengah dan pinggiran Laut Mediterania. Salah satunya adalah Khalifah Muawiyah ibnu Abu Sufyan, sang khalifah pertama dari Kekhalifahan Umayyah yang menemukan banyak manuskrip kuno di kota Damaskus yang merupakan peninggalan dari peradaban Yunani kuno dan juga Romawi kuno. Nah, karena keterbatasan pengetahuan dalam bidang bahasa, akhirnya Khalifah Muawiyah mengundang dan membayar para ilmuwan dan penerjemah dari Yunani dan Romawi untuk menerjemahkan manuskrip-manuskrip kuno tersebut yang ia temukan di kota Damaskus yang sekarang berada di negara Suriah. Singkat cerita, setelah hampir 100 tahun sejak Muawiyah menjabat sebagai khalifah dari Kekhalifahan Umayyah, Kekhalifahan Umayyah telah runtuh dan digantikan oleh Kekhalifahan Abbasiyah sebagai penerus Kekhalifahan Islam di era keemasan Islam pada saat itu. Nah, pada tahun 762 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah memindahkan ibu kotanya yang tadinya terletak di kota Damaskus ke kota Baghdad yang sekarang berada di negara Irak. Jadi yang tadinya Kekhalifahan Islam hanya mendapat ilmu pengetahuan peninggalan peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno, mereka juga mendapatkan ilmu pengetahuan dari peradaban India, Cina, dan juga Persia baik itu ilmu pengetahuan kuno maupun yang tidak. Alasan kenapa berpindahnya ibu kota dapat membuat mereka mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia, karena pada saat itu wilayah peradaban Islam merupakan wilayah terbesar dan terkaya di dunia. Selain itu, kota Baghdad yang sekarang berada di negara Irak ini dulunya terletak di jalur sutra yang merupakan jalur perdagangan bagi para pedagang yang ada di seluruh dunia.
Sehingga selain faktor kekhalifahan Islam yang menjadi negara adidaya pada saat itu, lokasi ibu kota kekhalifahan Islam yang terletak di jalur sutra juga menjadi faktor penting yang membuat adanya banyak interaksi baik itu perdagangan maupun ilmu pengetahuan dari orang-orang yang berasal dari seluruh dunia pada saat itu. Nah, keunggulan lokasi yang strategis serta kondisi ekonomi yang sangat kuat ini membuat para khalifah dari kekhalifahan Abbasiyah tidak menyia-nyiakan keunggulan tersebut. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abu Ja'far mulai mengumpulkan banyak manuskrip-manuskrip penting yang tersebar di seluruh penjuru wilayah peradaban Islam. Lalu pada era Khalifah Harun al-Rasyid, ia mendirikan perpustakaan Bait al-Hikmah sebagai tempat penyimpanan dari seluruh ilmu pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh para khalifah Islam pendahulunya, yang nantinya akan dibuka untuk umum oleh penerusnya, yaitu Khalifah Abu Abbas al-Ma'mun, seperti yang sudah gua jelaskan di awal bab 2 barusan. Selain mendapatkan pengaruh dari peradaban Cina yang membuat peradaban Islam lebih mudah dalam mendokumentasikan ilmu pengetahuan pada media kertas yang ditemukan oleh peradaban Cina, salah satu kota dari peradaban Islam yaitu kota Bukhara yang sekarang terletak di negara Uzbekistan, pada saat itu juga menjadi salah satu kota pusat perdagangan terbesar yang ada di dunia. Sehingga kedua hal itu semakin menarik minat para ilmuwan dari wilayah peradaban lain yang mendengar informasi tentang peradaban Islam dari para pedagang untuk mengunjungi wilayah peradaban Islam, terutama perpustakaan Bait al-Hikmah di kota Baghdad, untuk saling membagikan ilmu dan bertukar informasi dengan para ilmuwan-ilmuwan lain yang ada di sana. Yang dimana pada masa Islamic Golden Age, para khalifah Islam sangat menjunjung tinggi toleransi dan keterbukaan bagi siapapun yang ingin datang ke wilayah peradaban Islam dengan niat yang baik. Sehingga pemikiran terbuka dan sikap toleransi yang sangat tinggi inilah yang menjadi faktor terbesar kenapa para ilmuwan dari peradaban lain dapat bertukar informasi dan opini dengan leluasa di perpustakaan Bait al-Hikmah. Selain kebijakan pemikiran terbuka dan sikap toleransi yang sangat tinggi, pihak perpustakaan juga mendirikan sebuah madrasah atau tempat pendidikan bagi anak-anak yang terletak tidak jauh dari perpustakaan utama Bait al-Hikmah. Nah, kalau kalian tahu karakter Basim Ibnu Ishaq dari game Assassin's Creed Valhalla, di sana ia juga bercerita bahwa sejak kecil ia sering pergi ke madrasah dan perpustakaan Bait al-Hikmah untuk belajar banyak ilmu pengetahuan dari para ilmuwan terkenal yang ada di sana. Jadi memang tujuan madrasah ini didirikan adalah untuk mendidik orang dewasa maupun anak-anaknya datang ke sana, baik itu anak-anak yang beragama Islam ataupun anak para pedagang dari peradaban lain yang beragama non-Islam, agar mereka mendapatkan banyak pengetahuan dasar dari beberapa ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan utama Bait al-Hikmah. Selain ketiga kebijakan perpustakaan Bait al-Hikmah yang gue jelaskan barusan, Hunayn Ibnu Ishaq, sang pengelola perpustakaan Bait al-Hikmah pertama, juga membuat kebijakan yang luar biasa yang dimana para penerjemah yang menerjemahkan manuskrip kuno ataupun ilmu pengetahuan yang dibawa oleh ilmuwan-ilmuwan dari peradaban lain, per bulannya mereka dibayar dengan upah yang sangat besar, yaitu 500 dinar atau setara dengan 2 kg emas, yang dimana harga 2 kg emas di tahun 2022 hingga 2023 saat ini yaitu sekitar 1.843.600.000 rupiah. Nah, ada beberapa sumber lain juga yang mencatat bahwa bagi ilmuwan yang membagikan ilmu pengetahuan mereka ke perpustakaan Bait al-Hikmah, mereka akan dibayar dengan upah yang dihargai pada setiap berat timbangan buku-buku yang mereka bawa dan telah diterjemahkan oleh para penerjemah ke dalam bahasa Arab sebagai bahasa internasional dalam dunia ilmu pengetahuan pada saat itu. Sehingga itulah kenapa selain tanpa peninggalan peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno yang juga terpengaruh oleh peradaban-peradaban kuno lainnya, era Renaissance yang merupakan era kebangkitan Eropa setelah runtuhnya era keemasan Islam, kebangkitan Eropa tidak akan pernah berhasil jika mereka tidak menerjemahkan sisa-sisa ilmu pengetahuan peradaban Islam yang mereka terjemahkan ke dalam tulisan Latin atau yang lebih dikenal dengan istilah romanisasi. Karena memang banyak juga hasil penelitian dan teori-teori dari peradaban Yunani kuno dan juga Romawi kuno yang ternyata salah dan telah dibuktikan dengan teknologi dan sains yang diciptakan dan dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari peradaban Islam di era keemasan Islam. Itulah kenapa ada beberapa ilmuwan dari era keemasan Islam yang diakui oleh Eropa Barat pada era Renaissance sebagai bapak teknologi dan sains di bidangnya masing-masing, meskipun sebagian yang lainnya lagi tidak diakui oleh Eropa dan malah diputarbalikkan sejarahnya kalau beberapa pengetahuan yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa adalah hasil ciptaan mereka yang mereka ciptakan di zaman kebangkitan Eropa. Sedikit fakta, Hunayn Ibnu Ishaq ini adalah seorang ilmuwan kelahiran Irak beragama Kristen Nestor yang kebijakannya juga telah disetujui oleh Khalifah Islam pada saat itu. Jadi memang saking tingginya toleransi di era keemasan Islam pada saat itu, siapapun yang memiliki niat baik untuk datang ke perpustakaan Bait al-Hikmah maka akan disambut dengan sangat baik. Mulai dari orang-orang Cina, India, Yahudi, Persia, dan orang-orang lain seperti Eropa atau wilayah yang lainnya, mereka semua hidup berdampingan di sana dengan sangat damai selama lebih dari 500 tahun lamanya hingga berakhirnya era keemasan Islam yang akan hancur di tangan Kekaisaran Mongol.
Nah, peristiwa hancurnya perpustakaan Bait el-Hikmah dan penyelamatan sebagian kecil manuskripnya adalah peristiwa yang menginspirasi Oda dalam penyelamatan buku-buku di perpustakaan Ohara oleh para pasukan revolusioner dan para raksasa yang merupakan rekan dari Jaguar Rizal. Tapi karena pembahasannya masih sangat panjang jika kita bahas secara detail, maka hal itu akan gue bahas di pembahasan selanjutnya yang akan menjadi pembahasan part ketiga dari pembahasan sejarah nyata perpustakaan Ohara. Dan ya, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Gua Dance, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.